Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita semua diberi Allah kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, sekarang waktunya teknologi informasi dan komunikasi. Pada semester 2, kita akan mempelajari beberapa materi. Kalau kemarin semester 1 kita hanya mempelajari tentang satu program atau satu aplikasi yaitu Photoshop, maka untuk semester 2 ini kita mempelajari dua aplikasi. Yang pertama adalah aplikasi offline yaitu Microsoft Excel. Kemudian yang kedua nanti adalah berbasis online, yaitu kita nanti akan belajar membuat alamat email. Oke, kita mulai dari yang bab ke-1 yang akan kita pelajari yaitu rumus fungsi IF tunggal dan IF majemuk yang di dalamnya menggunakan Microsoft Excel. Sebelumnya nanti kita akan mempelajari tentang pengertian Microsoft Excel itu sendiri dan juga mengenal IF. Oke, yang pertama, Microsoft Excel adalah program pengolah angka. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari Adobe Photoshop, yaitu program pengolah grafis ya. Kalau kelas 3 kita masih ingat sudah mempelajari program pengolah kata atau kita kenal dengan Microsoft Word. Oke, kita lanjut ke Microsoft Excel, yaitu program pengolah angka, yang mana pada Microsoft Excel ini ada beberapa fungsi yang harus kita kuasai di kelas 6 semester 2 ini. Yang pertama adalah IF atau fungsi logika. Berfungsi untuk menentukan benar atau true ya, atau salah itu false. Pernyataan benar atau salah bisa diganti dengan kata lain. Contoh, lulus atau tidak lulus. Yang di sini lulus itu kategori true, kemudian kalau yang tidak lulus itu kategori false. Begitu juga contoh selanjutnya yaitu tuntas atau remedi. Tuntas di sini ikut kategori true, kemudian yang remedi ikut kategori false. Yang terakhir yaitu iya atau tidak. Kalau iya itu kategori true, kemudian kalau tidak itu kategori false. Bisa dipahami? Jadi hanya ada dua kategori ya untuk IF tunggal, yaitu true atau false. Oke. Jadi di sini nanti untuk menentukan true atau false-nya, maka kita harus mempelajari tentang operator logika atau pembanding. Ini sama dengan matematika, karena tadi sudah Pak Jar singgung bahwasanya Microsoft Excel adalah program pengolah angka, maka tidak jauh dengan yang namanya matematika, operator logika. Di situ yang pertama adalah tanda sama dengan ya. Kemudian yang kedua itu disebut lebih kecil. Kemudian tanda yang ketiga yaitu lebih besar. Yang keempat, lebih kecil atau sama dengan, kemudian lebih besar atau sama dengan, dan yang terakhir, jika tandanya seperti itu maka tidak sama. Oke, itu adalah penjelasan awal daripada Microsoft Excel dan juga IF atau fungsi logika. Selanjutnya kita langsung saja ke lembar kerja Microsoft Excel. Jadi ini adalah tampilan dari Microsoft Excel. Berbeda dengan Microsoft Word ya. Kalau Microsoft Word kan tampilannya seperti kertas kosong, tetapi kalau Microsoft Excel ini berbentuk tabel-tabel. Karena hubungannya dengan angka, maka di dalamnya berbentuk tabel-tabel. Tetapi untuk tampilan mulai dari atas ada book 1 atau Excel, di sini adalah title bar, judul ya. Judulnya, kemudian di bawahnya di sini ada yang namanya menu bar ya. Terus di bawahnya lagi di sini namanya toolbar.
Kemudian yang lebar ini namanya apa? Lembar kerja atau worksheet. Oke, langsung saja kita mempraktikkan apa fungsi dari if. Bagaimana cara kerjanya menggunakan if. Ya, kita di sini langsung saja membuat daftar nilai kelas 6. Mata pelajaran TIK, tahun ajaran Oke, di sini sudah kita buat ya daftar nilai. Kalau daftar nilai berarti di bawahnya ada nomor absen mungkin, terus di sampingnya ada nama siswa, kemudian nilai, terus di paling akhir nanti kita buat status. Oke, kita tuliskan misalnya berapa anak. Kita buat 5 anak aja ya. Kita buat 5 anak. Ini bisa kita klik, kemudian kita tarik, kita taruh tengah. Misalnya di kelas 6 ada yang namanya Afgan, kemudian siapa lagi, Ariel, kemudian Dani, kemudian Nurul, yang terakhir adalah Zizi. Ya, kita sudah menuliskan nama, ini contoh ya. Contohnya misalnya ada 5 siswa di kelas 6. Kemudian kita tentukan nilainya berapa di sini, 80. Kemudian di sini 70. Ini contoh ya. Kemudian 90, ini 100, kemudian ini juga 100. Ya, sekarang if itu fungsinya nanti ada di status ini. Ya, di sini nanti kita tuliskan rumusnya. Rumus dari if itu sendiri berada di status. Fungsinya untuk apa? Coba lihat aja nanti hasilnya ya. Sekarang kita ketikkan huruf sama dengan dulu, kemudian kita tulis if. Jika sudah, langsung kita buka kurung ya. Buka kurung. Di sini sudah muncul logical test. Jadi maksudnya di sini ini Pak Jar buat contoh nanti remedi atau tuntas ya, tuntas atau remedi. Seperti Pak Jar contohkan tadi, jika itu positif maka true, jika itu negatif maka false. Berarti di sini kita tuliskan dulu jika if ya itu dari C berapa ini, C6, kita klik di sini aja. Kenapa C6? Karena nilai itu berada di kolom C ya, baris ke-6. Kolom C baris ke-6, maka di sini C6. Selanjutnya kita klik tanda sesuai dengan yang diminta ini. Di sini tandanya yaitu titik koma ya. Kemudian kita buat tanda petik. Kita tuliskan harusnya ini kita buat sama dengan dulu, lebih besar ya, kemudian titik koma. Nah, baru yang di sini kan warna lebih tebal ya, berarti di sini sekarang sedang aktif. Kita buat tulisan remedi, tuntas, karena ini true. Kemudian titik koma lagi. Ini kita tutup dulu ya, tutup dulu dengan tanda petik dan titik koma, tanda petik lagi. Kita buat tulisan remedi, false-nya yaitu remedi ya. Jadi di sini tuntasnya ya aktif ya, yang aktif yaitu tuntas true, dan yang remedi adalah false.
Ini kita tentukan KKM-nya, karena TIK itu KKM-nya berapa? 75. Ya, kemudian kalau sudah, jika C6, ini if kita baca jika aja ya. Jika C6 tombol baris nilai ini lebih besar dari 75 maka tuntas. Jika di bawah 75 maka remedi. Bacanya seperti itu. Oke. Jadi ini tuntas ya. Sekarang kita lihat di bawahnya cocok nggak? Kalau sudah tertulis rumus seperti ini, maka kita tidak perlu mengetik ulang rumusnya. Kita tinggal klik di sebelah status ini, dan di sini ada ujungnya tabel, itu ada tanda kotak kecil, kita klik kemudian kita tarik. Ya, sudah terlihat hasilnya. Bahwasanya di sini yang nilainya 80 maka tuntas, yang nilainya 70 maka remedi ya, 90 tuntas, 100 tuntas, 100 tuntas. Kenapa? Karena KKM-nya tadi sudah kita tentukan yaitu 75. Kalau di sini kita ketikkan angka 75, yang terjadi adalah tuntas. Karena yang remedi adalah di bawahnya 75. Kalau kita di sini ketikkan angka 74, maka remedi. Jadi itu anak-anak fungsi dari IF tunggal atau IF logika ya, fungsi logika yang kita pelajari hari ini, yaitu menentukan tuntas atau remedi dari nilai yang didapatkan oleh siswa. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya Pak Ajar mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.